Restrukturisasi organisasi. Latar belakang dilakukannya restrukturisasi adalah penyesuaian dari ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Restrukturisasi pada unit Eselon 1 Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan berubah menjadi Badan Kebijakan Perdagangan. Staf ahli bidang perdagangan jasa berubah menjadi staf ahli bidang manajemen dan tata kelola. Restrukturisasi pada unit Eselon 2. Perubahan nomenklatur unit Eselon 2. 1 unit pada Sekretariat Jenderal, 2 unit pada Ditjen PDN, 2 unit pada Ditjen PPI, 3 unit pada Ditjen PEN, 3 unit pada Bapepti, 3 unit pusat di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Penambahan unit Eselon 2, 1 unit pada Ditjen PDN, yaitu Direktorat Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa. Restrukturisasi pada Sekretariat Jenderal. 1. Perubahan nomenklatur pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia ialah untuk merubah paradigma kepegawaian menjadi sumber daya manusia dalam konsep manajemen SDM, di mana fungsi manajemen ini semakin berkembang tidak hanya terkait pada administrasi pegawai, namun juga pada hal-hal yang bersifat strategis. 2. Perubahan tugas dan fungsi. PPSDK menjadi pusat pembinaan JF Perdagangan karena untuk menstandarisasikan JF Perdagangan. BBPPEI menjadi pusat pelatihan SDM ekspor dan jasa perdagangan karena untuk memfokuskan dalam memberikan pelatihan terhadap dunia usaha dan masyarakat. Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri karena untuk perluasan ruang lingkup bidang perdagangan dalam negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan. Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional karena terkait perkembangan lingkup perundingan yang tidak hanya fokus dalam organisasi internasional saja. Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional karena mengakomodir perubahan pengembangan ekspor yang lebih difokuskan pada komoditi ekspor, di mana sebelumnya hanya berdasar pada proses pengembangan ekspor. Restrukturisasi pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Restrukturisasi pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi karena untuk memisahkan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk mewujudkan independensi unit kerja sehingga menekankan terjadinya potensi konflik kepentingan serta dalam rangka menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi. Restrukturisasi pada Badan Kebijakan Perdagangan. Restrukturisasi pada Badan Kebijakan Perdagangan karena tugas dan fungsi pengembangan, penelitian, dan penerapan dialihkan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka dibutuhkan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyiapkan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang perdagangan berdasarkan evidence-based policy. Dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi menuju Indonesia maju.